Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak adalah gugusan gunung yang membentang di bagian kepala burung Pulau Papua. Pegunungan ini memiliki ketinggian antara 15 meter hingga 2.950 meter di atas permukaan laut. Kata Arfak berasal dari bahasa Biak, Arf, yang berarti orang yang tidur di atas api. Hal ini karena suku Arfak meletakkan bara api di bawah rumah kaki seribu untuk menghangatkan rumah. Rumah kaki seribu adalah rumah adat asli dari penduduk suku Arfak yang menetap di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dalam bahasa Hatam dinamakan dengan Gunung Indon atau Indonga yang berarti gunung yang besar. Pegunungan Arfak terbentuk dari aktivitas geologi selama jutaan tahun yang menjadikannya salah satu daerah yang berbukit dan bergunung dengan lanskap yang unik di Papua Barat. Dalam sejarah Pegunungan Arfak, daerah ini juga masuk dalam cincin api Pasifik yang berarti mengalami aktivitas tektonik yang terus berlangsung. Pegunungan Arfak adalah salah satu kawasan konservasi yang paling kaya akan keanekaragaman hayati di Indonesia. Pegunungan ini juga merupakan daerah populer untuk pendakian dan puncak tertingginya adalah Gunung Arfak. Selama musim dingin, puncak gunung es biasanya ada dan kadang-kadang salju dapat jatuh di puncak, tetapi tidak setiap tahun. Suku Arfak adalah masyarakat yang tinggal di Pegunungan Arfak. Suku Arfak terdiri dari 4 suku, yakni Hatam, Sow, Meyah, dan Mauli. Keempatnya memiliki kebudayaan yang hampir sama tetapi memiliki bahasa yang berbeda. Keempat suku ini secara turun-temurun telah menghuni kawasan Pegunungan Arfak dengan pembagian wilayah yang jelas. Diketahui ladang berpindah adalah mata pencaharian pokok dari masyarakat Arfak. Guru dan tenaga kependidikan dedikatif merupakan salah satu kategori pada apresiasi GTK tahun 2025. GTK adalah guru dan tenaga kependidikan yang mencurahkan pikiran, tenaga, waktu, dan selalu mengabdikan dirinya dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka demi terwujudnya transformasi pendidikan di Indonesia, selalu siap sedia untuk menghadapi tantangan dan tangguh, menghadapi kesulitan yang ada dalam dunia pendidikan yang berorientasi pada peserta didik dengan segala keunikannya. Guru dan tenaga kependidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat, guru mata pelajaran Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 02 Anggi. Dengan segala dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta tenaga kependidikan, saya merasa harus ambil bagian dalam anugerah dan apresiasi GTK tahun 2025 yang mengusung tema GTK Hebat Indonesia Kuat. SMK Negeri 02 Anggi beralamat di Jalan Dr. Andus Domingus Mandacan, Desa atau Kampung Hungku, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. SMK Negeri 02 Anggi merupakan sekolah yang memiliki 3 konsentrasi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan, multimedia atau desain komunikasi visual, dan perkantoran, di mana 3 sektor itu merupakan komoditi yang ada di distrik Anggi dan sekitarnya, yaitu wirausaha dan perkantoran. Sehingga kami dalam rangka pembelajaran siswa dengan industri tidak mengalami kesulitan, sehingga kompetensi yang diharapkan itu dapat diwujudkan. Namun demikian, SMK Negeri 02 Anggi mengalami sedikit kendala di fasilitas dan ruangan, seperti kurangnya PC komputer untuk praktik siswa yang berada di konsentrasi keahlian multimedia atau desain komunikasi visual. Sehingga siswa ketika melakukan pembelajaran praktikum, terkadang 2 siswa menggunakan 1 PC secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, yaitu tidak ada bengkel beserta alat kunci-kunci, sehingga tidak efektif untuk praktik siswa yang berada di konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan. Maka dari itu kami perlu mencari alternatif pemecahan masalah. Yang perlu kita lakukan untuk mengatasi keterbatasan ruangan dan alat yang dimiliki sekolah dalam rangka untuk praktik siswa. Mengabdi sebagai seorang pendidik di daerah terpencil adalah panggilan mulia yang penuh tantangan. Sebagai seorang guru yang setiap hari harus mengajar demi mencerdaskan anak-anak Pegunungan Arfak,
Saya mengalami bagaimana beratnya menjalani tugas ini. Sekolah tempat saya mengajar terletak di sebuah kampung yang bernama Hungku. Kampung Hungku ini berada di bagian pedalaman pegunungan dari kota Manokwari, tepatnya di distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Dengan akses jalan yang sangat tidak mudah dijangkau, kondisi geografis juga sering menghalangi siswi-siswa saya untuk datang ke sekolah. Tidak jarang sekolah menjadi sepi ketika hujan di pagi malam hari, ataupun pagi hari cuaca yang sangat dingin mencapai 10 derajat Celcius. Sering membuat siswa tidak berangkat ke sekolah. Terkadang, selama beberapa hari setelah hujan, siswa absen dengan alasan baju mereka basah, sepatu mereka belum kering, dan tidak mampu keluar rumah karena dingin. Hal ini semakin memperjelas betapa sulitnya pendidikan di daerah terpencil. Namun di daerah lain, hal ini dianggap biasa. Hal ini semakin memperjelas betapa sulitnya pendidikan di daerah terpencil. Namun di daerah lain, hal ini dianggap biasa. Selain itu, banyak siswa yang harus membantu orang tua mereka dalam bekerja, terutama pada musim panen tiba. Beberapa siswa sering tidak masuk sekolah dengan alasan harus membantu orang tua di kebun memetik sayur, sehingga jadwal belajar mereka terganggu. Satu lagi kendala yang sering muncul adalah masalah transportasi. Siswa seringkali beralasan tidak dapat hadir di sekolah karena tidak ada kendaraan untuk mengantar mereka. Jikapun ada kendaraan, biasanya itu dipakai oleh orang tua mereka untuk ke kebun, sehingga siswa harus berjalan kaki, menempuh jarak yang jauh. Kondisi ini tentu sangat menghambat proses belajar mereka. Saya mencoba memaklumi situasi ini. Namun, di sisi lain, saya berusaha mencari solusi agar anak-anak tersebut tidak terus-menerus alpa dan tetap semangat untuk belajar, meski dengan segala keterbatasan. Tidak hanya medan yang sulit, tetapi letak geografis tempat saya mengajar ini, dengan keadaan cuaca yang sangat dingin, serta tidak adanya aliran air bersih untuk saya dan keluarga kecilku gunakan memasak, sehingga saya harus setiap hari mengambil air bersih menggunakan galon di sumur dekat kantor DPR. Saya harus selalu menjaga stamina agar tetap bisa mengajar dengan baik. Saya selalu berusaha menjaga pola makan dan kebugaran tubuh, karena saya sadar bahwa pekerjaan ini menuntut energi yang besar. Setiap hari sepulang mengajar, tubuh saya sering mengalami letih dan kaku. Namun saya harus pergi mengambil air bersih di sumur untuk digunakan memasak. Setelah itu istirahat yang cukup. Secara emosional, perjalanan ini juga menguji ketahanan diri, jauh dari keluarga dan terisolasi dari fasilitas yang ada di kota. Namun interaksi dengan siswa-siswa dan masyarakat setempat selalu menjadi penyemangat bagi saya. Selain itu, saya juga menadah air hujan ke dalam drum untuk dipergunakan mandi, mencuci pakaian, dan mencuci piring. Suatu hal yang sangat penting bagi kami mempersiapkan wadah atau tempat menampung air ketika hujan. Untuk mengatasi tantangan yang ada, saya melakukan berbagai langkah agar tetap bisa menjalankan tugas saya sebagai guru dengan baik. Saya mulai dengan menyiapkan diri dan segala keperluan sehari-hari. Di sekolah, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik buat siswa-siswa. Saya tetap berkomitmen untuk mengajar dengan semangat penuh, menggunakan metode pengajaran yang bervariasi dan interaktif agar siswa tetap tertarik dan termotivasi belajar, meskipun fasilitas yang tersedia di sekolah sangat terbatas. Dari awal, saya sadar bahwa keputusan untuk mengajar di daerah terpencil ini bukanlah keputusan yang mudah, namun melalui setiap tantangan yang saya hadapi, saya belajar bahwa dedikasi sebagai seorang guru bukan hanya tentang memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang memberikan semangat kepada siswa. Ada perasaan luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh apapun ketika melihat semangat belajar mereka, meskipun berada dalam keterbatasan. Sekolah kami memang tidak memiliki fasilitas mewah seperti sekolah yang berada di perkotaan. Tetapi semangat belajar siswi-siswa
di sekolah kami tak kalah besar. Mereka mampu menciptakan logo dari hasil eksplorasi seni dan kreativitas melalui pengolahan grafis yang inspiratif, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan digital dalam bidang grafis yang berdampak kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal siswa, menghasilkan karya visual yang bermanfaat bagi lembaga, kegiatan, atau usaha lokal. Sekian dari saya, semoga menginspirasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.